Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih, yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa karim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahul haqq tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. As-shaimun was-shaimat, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada kekasih kita, Rasul kita, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah, dan semoga di akhirat kelak Allah layakkan kita semua mendapatkan syafaat dari Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. As-shaimun was-shaimat, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang sering kita dengar, mungkin juga itu doa sering kita baca, yang Allah cantumkan doa tersebut di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran di ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini menjadi sebuah doa. Harapannya doa ini mudah-mudahan kita sering baca, agar apa yang kita minta nanti senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa Pak, Bu, dan doa ini adalah di dalam Al-Qur'an. Maka kalau kita berdoa, yang paling afdal itu adalah doa-doa yang Allah ajarkan langsung. Seandainya kita menemukan doa berlembar-lembar, ya, kemudian ada doa dalam Al-Quran satu baris saja, itu lebih utama doa yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, ini doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Ada sebuah isyarat dari Allah, baca doa ini, jangan tinggalkan, yang artinya Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan engkau plesetkan, jangan engkau gelincirkan qulubana, hati-hati kami ya Allah. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk hidayah kepada kami, kepada hati kami ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami rahmatmu ya Allah dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah zat maha pemberi. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi
beliau ulama yang hidup pada tahun 670-an Hijriah. Beliau kemudian menjelaskan tentang doa dan firman Allah ini. Beliau mengatakan, ruya annal abda idza kana indal mauti qa'ada indahu syaitanani. Diriwayatkan bahwa ketika seseorang akan meninggal dunia, yang dimaksud seseorang ini adalah orang yang beriman ketika dalam keadaan sakratul maut. Detik-detik dia akan memasuki gerbang akhirat. Ya, meninggal dunia, meninggalkan gerbang dunia. Apa kata beliau? Qa'ada indahu syaitanani. Duduklah dua syaitan di samping kanan dan kirinya. Walaupun dalam keadaan sakratul maut itu jamaah, ada anak, ada istri, ada keluarga yang nungguin. Tapi syaitan ini perkara yang gaib, nggak bisa dilihat. Al-wahidu an yaminihi, satu syaitan ini berada di sebelah kanannya. Wal akhar an shimalihi, yang satunya lagi berada di sebelah kirinya. Falladhi an yaminihi ala sifati abihi, yang di sebelah kanannya ini jamaah, syaitan menampakkan dirinya dengan wujud seperti ayahnya, orang tua. Wa yaqul, syaitan ini berkata, ya baniya inni kuntu alaika syafiqan walaka muhibban. Duhai anakku, aku ini adalah ayahmu, aku orang yang paling belas kasih, paling mencintaimu wahai anakku. Ya, baik orang tuanya ini sudah meninggal dunia ataupun orang tuanya masih hidup. Karena seseorang dalam keadaan sakratul maut ini, dia sudah tidak faham, tidak mengerti tentang keadaan-keadaan di sisinya. Apa ucapannya? Walakin mut ala dinin nasrani. Wahai anakku, kamu ini akan meninggal, kamu ini akan mati. Karena dalam keadaan sakratul maut. Matilah kamu wahai putraku, pindah agama. Pindah agama ke agama an-nasraniyah. Pindah agama ke agama Nasrani. Apa ucapannya? Fahuwa khairul adyan. Sesungguhnya dia adalah sebaik-baik agama. Ketika godaan yang pertama ini, hamba Allah ini selamat, tidak tergelincir, tidak terbujuk rayu, maka berucaplah yang di kirinya, walladzi ala shimalihi ala sifati ummihi. Yang sebelah kirinya ini menampakkan dirinya seperti wajah ibunya. Ini orang-orang yang paling berjasa, orang-orang yang paling kita cintai. Apalagi ayah bunda yang sudah meninggal dunia. Subhanallah, anak itu begitu rindu ingin berjumpa dengan orang tuanya yang sudah meninggal. Di saat itu datanglah dua syaitan menampakkan diri dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita rindukan ini. Dan syaitan yang menampakkan diri seperti ibunya ini, taqulu lahu, dia berkata, ya baniya innahu kana batni laka wi'a wa thadi lahu siqa fakhudhi laka wi'a walakin mut ala dinil yahud wa huwa khairul adyan. Ajakannya beda. Yang seperti wajah orang tua, ibu ini dia mengatakan, wahai anakku, perutku ini, rahimku dulu menampungmu selama 9 bulan. Aku melahirkanmu, aku menyusuimu, aku membesarkanmu. Kamu sekarang akan meninggal dunia. Maka pindahlah agama, matilah dalam keadaan memeluk agama Yahudi.
fa innahu khairul adyan. Katanya yang di sebelah kiri ini, agama Yahudi adalah sebaik-baik agama. Membujuk rayu yang dua ini. Ketika kemudian orang-orang yang istiqamah di dalam hidupnya tidak melakukan larangan-larangan Allah dan komitmen dengan syariat agamanya, dan dia selalu membaca doa yang tadi yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inilah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah, bukan dia yang menyelamatkan dirinya. Allah yang selamatkan dari bujuk rayu, jebakan-jebakan syaitan yang menampakkan dirinya itu. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jangan lupa baca doa ini. Karena hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan. Apakah sekarang kalau kita menjadi seorang mukmin, taat, rajin salat, berpuasa, sedekah, ibadah-ibadah yang lainnya, apakah kita yakin dan merasa aman bahwa kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Enggak ada jaminan. Itu kemudian dalam salat kita itu minta, diajarkan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Lihat sejarah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nabi pernah ngumpul dengan para sahabat. Di situ ada Abu Hurairah dan ada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian ada seorang sahabat bernama Ar-Rajjal bin Unfuah. Tiba-tiba Nabi bersabda, di antara kalian ini, kata Nabi, nanti akan ada gigi gerahamnya. Itu lebih berat daripada gunung Uhud di neraka. Nabi memvonis bahwa di antara kalian ini yang hadir itu nanti akan ada yang masuk neraka. Gigi gerahamnya itu lebih besar, lebih berat dari gunung Uhud. Bayangkan apa yang terjadi pada sahabat ini. Ya Allah, lalu siapa di antara kami ini nanti akan masuk neraka? Abu Hurairah bercerita, mulai detik itu saya nggak pernah tenang. Saya khawatir saya yang dimaksud oleh Nabi itu. Kemudian dia memperbanyak baca hidayah dan mengajak orang untuk mendapat hidayah. Abu Hurairah. Berjalannya waktu, mereka-mereka yang hadir di majelis itu kemudian satu persatu meninggal, dan di antara mereka satu persatu mati syahid. Yang tersisa hanya dua orang, bernama sahabat Abu Hurairah dan Ar-Rajjal bin Unfuah. Makin khawatirlah Abu Hurairah ini cerita, makin khawatir, di antara saya dengan dia ini siapa? Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq muncullah seorang pendusta di Yamamah bernama Musailamah Al-Kadzab yang ngaku menjadi nabi, menandingi Nabi SAW. Nabi sudah meninggal dunia, dia menganggap saya nabi berikutnya. Abu Bakar kemudian memerangi Musailamah Al-Kadzab ini dengan bala tentaranya. Ar-Rajjal minta, ya Khalifat Rasulullah, tolong utus saya. Saya ini kan dari Yamamah, saya kaumnya Musailamah itu, utus saya. Diutuslah Ar-Rajjal ini ke Yamamah, ke kaumnya sendiri berdakwah. Diceritakan Ar-Rajjal ini adalah seorang penghafal Al-Quran, orang yang menghafal hadis-hadis Nabi, orang yang saleh, yang taat, bahkan sangat cerdas, sehingga itu dipilih oleh Abu Bakar berangkat. Sampai di Yamamah bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Musailamah Al-Kadzab tawari dia harta benda, kedudukan, pangkat, jabatan, bahkan akan dinikahi dengan perempuan yang cantik di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Ar-Rajjal bin Unfuah ini murtad, meninggalkan agama Allah.
hidayah jamaah. Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah. Hari ini kan kita baca tuh di media. Yang dulunya Ustadz dari NTB, saya dari NTB. Ini Ustadz sekarang yang lagi celoteh-celoteh tuh. Siapa namanya? Ibrahim. Ya, ini kita sebut namanya karena dia sendiri yang meng-share dirinya. Dia berada di negara lain, kemudian kemarin apa katanya? Bulan puasa. Ya, agama apaan kalian itu? Kenapa orang yang haid nggak boleh puasa? Kenapa orang yang haid nggak boleh sholat? Agama apaan itu? Menghina. Siapa dia? Dia orang bodoh? Orang nggak paham agama? Bukan jamaah. Dia ustaz dulunya. Hafal Al-Quran. Mungkin tidak secara 30 juz, tapi ayat-ayat Al-Quran dia pakai. Dia gunakan sekarang ayat itu kemudian dia pakai untuk menghancurkan agama Allah. Ini fakta. Ya kan? Ini kita bicara tentang hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta petunjuk kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu pesan Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dijamin masuk surga. Kunci surga ada di tangannya. Sahibul syafa'ah, sahibul haud, sahibul kausar. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah ingatkan baginda Nabi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pegang agama itu, komitmen sembah Allah. Ibadah itu bukan hanya sekedar salat, bukan hanya sekedar puasa, tapi seluruh amal amaliyah, perbuatan, ucapan berdasarkan akidah yang benar. Wa'bud, sembah Allah hatta ya'tiyakal yakin, sehingga malaikat maut datang mencabut nyawamu, ruh keluar, kau masih dalam akidah yang benar. Minta kepada Allah. Saya lanjutkan di sini jemaah sebagai ibrah. Di antara 4 mazhab itu ada Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah cerita, hadartu wafat Abi Ahmad. Ketika menjelang akan meninggal dunia ayahku, kata Abdullah ini menceritakan tentang keadaan ayahnya Muhammad bin Hanbal yang ulama besar seantero dunia mengenalnya, salah satu imam mazhab. Wa biyadil khirqah, aku bawakan tempat air, di situ ada lap untuk mengelap wajahnya. Wa yaqulu biyadihi, ayahku ini berucap dan memberi isyarat mengatakan la ba'd, la ba'd, la ba'd, tidak, tidak, tidak. Itu menjelang beliau akan meninggal mengucapkan tidak, tidak. Abdullah menceritakan, yadriku summa yafiq, ayahku ini tiba-tiba seolah-olah tidak sadar, kemudian sadar kembali. Nah, ketika dia sadar itu, faqultu lahu, aku bertanya kepadanya. Abdullah bertanya kepada ayahnya Imam Ahmad, ya abati, ayyu syai'in ma yabdu minka, kenapa engkau berucap tidak, tidak, tidak? Apakah ada yang nampak wahai ayah? Apa jawaban Imam Ahmad? Ini sekaliber Imam Ahmad, ulama besar, jadikan sebagai cerminan. Beliau mengatakan, faqal inna syaitana qaimun bihidai adun ala anamilih yaqul ya Ahmad, ya Ahmad futtani. Apa kata setan ini? Wahai Ahmad, wahai Ahmad, ikuti saya, ikuti saya. Setan bimbing dia untuk apa? Di antara dua tadi, ikut agama Nasrani atau ikut agama Yahudi. Ikuti saya, dinuntun. Dia minta setan ini, saya tuntun kamu, saya tuntun kamu, ikuti saya. Lisan berucap, ayo ikuti ucapanku. Allah, ini sekelas siapa Pak? Hah? Bukan ulama ece-ece masa sekarang, bukan ulama sekarang, Imam Ahmad bin Hanbal. Setan datang
berani datang ke Imam Ahmad yang riwayat mengatakan syaitan itu semasa hidup Imam Ahmad, semasa hidup, semasa sehat, Imam Ahmad itu pernah dibawa terompaknya, sendalnya oleh seseorang. Ada orang kesurupan, kemudian terompaknya Imam Ahmad dibawa, setan keluar kamu, tak tampar kamu pakai sendalnya Imam Ahmad nih. Kabur itu setan, takut ditampar oleh orang ini menggunakan sendalnya Imam Ahmad. Tapi dalam keadaan menjelang meninggal dunia, setan itu datang. Dia tahu ini kesempatan, ini lemah dia nih, datang. Lalu bagaimana dengan saya, Pak, Bu? Bagaimana dengan kita semua? Aman gak? Tidak aman. Ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah, Rabbana, duhai Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau gelincirkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, ya Allah berikan rahmat kepada kami dari sisimu, innaka antal wahhab. Kalau Allah sudah menurunkan rahmatnya, setan tidak akan pernah berani datang. Terakhir jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, 5 menit lagi saya ingin tutup kajian ini dengan ayat Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 17. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tipu daya setan. Dari kita hidup sampai nanti akan menjelang sakaratul maut, dia tetap datang. Dia enggak putus asa. Jadi setan ini adalah makhluk yang tidak pernah berputus asa menyesatkan manusia. Kalau ini manusia jadi dai, kadang orangnya udah enggak mau ngikut, males ngapain aja lagi. Setan enggak. Sampai orang mau mati itu dia masih cari followernya, cari terus, udah mati ya udah selesai. Masih ada harapan nih, dia menjelang mati, jangan-jangan nih ini saat terakhir kita dapat dia, kita dapat cabut hidayah, ngikut kita. Itu setan, Bang. Nah, di dalam Al-Quran Allah menyebut ada 4 jihad, ya 4 arah di mana setan itu akan menggoda manusia. 1 dari depan, 2 dari belakang, kanan kiri. Allah sebutkan min baini aidihim, dari depan setan akan datang, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, samping kanan, wa an syama'ilihim, dari samping kiri datang setan. Kenapa Allah tidak menyebut atas dan kenapa Allah tidak menyebut bawah? Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ini kaitannya dengan tadi, wa hab lana min ladunka rahmah, ya Allah turunkan rahmat darimu. Kalau rahmat Allah sudah turun dari atas, setan tidak akan pernah mampu untuk menggelincirkan manusia. Makanya Allah tidak menyebut namanya jihad atas, arah atas. Kemudian kenapa Allah tidak menyebut kata bawah? Setan datang dari bawah untuk menggoda manusia. Rahmat itu ada kaitannya dengan arah bawah. Apa kata ulama? Kalau engkau senantiasa menundukkan wajahmu, ya, kau bersujud di bumi menghadap bawah, maka akan turun rahmat itu dari atas. Maka jalan yang paling besar untuk memantek rahmat Allah turun adalah dengan selalu menjaga ibadah salat, baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Rahmat Allah akan turun ketika Allah berikan rahmat, maka Allah akan jaga kita dari bujuk rayu, tipu muslihat syaitan, terutama detik-detik terakhir menjelang kita akan meninggalkan dunia ini. Di hari yang mulia ini, mari kita mengangkat tangan mohon kepada Allah, ya Rabbana urzuqna husnal khatimah, ya Rabbana urzuqna husnal khatimah, ya Rabbana urzuqna husnal khatimah, ya Allah berikanlah kami husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.